Para ketua Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan 5 fatwa pada Musyawarah Nasional ke-10 yang digelar pada 25 hingga 26 November 2020. Salah satu fatwa yang dikeluarkan ialah terkait penggunaan human diploid cell untuk bahan baku obat dan vaksin. Dalam fatwa disebutkan pada dasarnya penggunaan sel dari bagian tubuh manusia ini hukumnya haram. Namun dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak, penggunaannya boleh dengan syarat tidak ada bahan halal lain dan memiliki khasiat atau fungsi serupa. Obat atau vaksin itu juga diperuntukkan bagi penyakit berat. Sementara itu, hasil uji coba tahap 3 awal sejumlah vaksin di berbagai negara sudah menunjukkan hasil. Tingkat efektivitas pun sudah diklaim para produsennya. Salah satunya ialah vaksin corona Pfizer dan rekanannya asal Jerman BioNTech. Efektivitas kandidat vaksin yang mereka produksi diklaim mencapai 95%. Bahkan produsen vaksin ini telah mengajukan secara resmi penggunaan kandidat vaksin mereka kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika atau FDA. Vaksin AstraZeneca juga mengeluarkan klaim serupa. Namun ada perbedaan tingkat efektivitas dari vaksin yang dikembangkan AstraZeneca dan Oxford University ini. Saat disuntikan dengan setengah dosis, kandidat vaksin tersebut menunjukkan efektivitas 90%. Namun saat disuntikan dengan dosis penuh, efektivitasnya turun hanya 70%. Terkait klaim ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengatakan seluruh vaksin COVID-19 tetap harus melalui tahapan evaluasi lanjutan. BPOM juga akan mengawasi vaksin yang masuk ke Indonesia, baik dari aspek mutu, keamanan, dan khasiatnya. Apabila vaksin tersebut sudah direview oleh otoritas obat di suatu negara yang baik proses evaluasinya misalnya seperti di US FDA begitu. Ada di beberapa negara lain yang memang menjadi reliance kami, bisa juga kami berikan nanti emergency authorization. Tidak selalu harus melewati uji klinik di Indonesia ya. Indonesia sendiri telah menjalin kerjasama dengan banyak negara untuk mendapatkan vaksin. Vaksin keluaran AstraZeneca dan Pfizer adalah beberapa di antaranya. Dikutip dari cnnindonesia.com, Pfizer berasal dari mRNA, sementara AstraZeneca bersumber dari adenovirus. Secara efektivitas, Pfizer diklaim mencapai 95%, namun AstraZeneca hanya 70% pada uji coba vaksin dosis penuh. Kelebihan dari AstraZeneca ialah vaksin ini bisa disimpan di suhu 2 hingga 8 derajat Celcius. Berbeda dengan Pfizer yang membutuhkan suhu hingga minus 70 derajat Celcius. Secara harga, vaksin buatan Oxford ini jauh lebih murah, yaitu $3 Amerika atau sekitar Rp43.000. Sementara Pfizer dihargai $20 Amerika atau Rp281.000. Meski ada sejumlah keunggulan dari vaksin ini, pakar epidemiologi Griffith University, Diki Budiman, mengatakan akan lebih menguntungkan jika pemerintah fokus mengembangkan dan menunggu hasil dari kandidat vaksin Sinovac yang diuji klinis di Bandung. Ya, kelemahan posisinya yang saat ini kita dapatkan di yang Sinovac ini ya belum ada hasil. Ya, itu yang membuat mau tidak mau kita harus menunggu hasil itu. Nah, sembari menunggu tentu tidak ada salahnya untuk menjajaki masalah kemungkinan nanti mendapatkan vaksin yang Oxford ini. Tim Liputan CNN Indonesia.